warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Salimah Nasution dengan NIM 3625015. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu pidato saya yang berjudul pentingnya menjaga kesehatan mental. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya. Salawat serta salam yang kita sanjung tinggikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang saya hormati kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya cintai teman-teman saya sekalian. Kesehatan pada seseorang itu bukan dilihat hanya sekadar dari fisiknya saja, melainkan kesehatan seseorang itu diukur dari kesehatan mentalnya, karena kesehatan mental merupakan suatu aspek penting yang harus kita jaga. Kesehatan pada seseorang itu sangat besar kaitannya dengan cara berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan seseorang. Tidak hanya itu saja, cara pandang pada diri sendiri saja akan berbeda, apalagi terhadap orang lain. Maka tak heran jika sering mendengar atau melihat bahwa banyak yang menggunakan obat-obat terlarang akibat depresi dikarenakan kesehatan mental yang dialaminya. Bahkan tidak sedikit yang kita temui di sekitar kita, banyak yang mengalami bunuh diri akibat tekanan mental yang dialami oleh mereka. Terutama pada remaja sekarang, banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental yang jika tidak ditangani bisa berdampak serius pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, kesehatan mental itu hal yang paling utama. Kepada hadirin yang saya cintai, menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga keseimbangan antara raga dan jiwa. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Islam itu mudah, maka janganlah mempersulit diri. Kita dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehat, beristirahat cukup, dan bergaul dengan baik karena tubuh kita ini adalah titipan dari Allah. Islam juga mengakui betapa pentingnya kesehatan mental. Dalam Islam, manusia dipandang dari 3 pandangan. Pertama, jasad, kedua, ruh, dan ketiga, akal. Yang ketiga-tiganya harus kita jaga. Jadi, kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita, teman-teman. Dengan menjaga kesehatan itu, kita tidak akan mudah mengalami tekanan batin yang dapat merugikan diri sendiri, seperti bunuh diri, menyiksa diri sendiri, atau bahkan sampai menyiksa orang lain, melukai tangan dengan pisau, atau bahkan sampai dengan membunuh seseorang akibat kesehatan pada mentalnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpalan daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Nah, jika ia rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak. Agar hati dan jiwa kita itu stabil, kata Allah, illal musallin, yang artinya kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih cobaan ngeluh, dan dikasih nikmat lupa diri dan sombong. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rehatnya hati dan jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Maka begitu juga kalau kita sedih, kita sholat dan Allah akan hibur kita. Maka kunci utamanya adalah sholat. Kepada hadirin semuanya, jika ingin kesehatan mental Anda baik-baik saja, maka carilah lingkungan yang mendukung, yang memberikan ruang untuk berbagai perasaan, dan tidak ragu mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Itu poin utamanya. Maka carilah lingkungan yang mendukung. Ada beberapa cara agar mental kita sehat. Pertama, ketika kita sedang sedih atau merasa cemas, ceritakan keluh kesah kita kepada orang-orang terdekat seperti ibu, ayah, teman, saudara, dan lain sebagainya. Kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa kita ke arah negatif.
Ketiga, jangan sering bergantung kepada gadget atau jangan sering bergantung kepada handphone karena dapat mempengaruhi pikiran kita yang dimana tadi kita sedang baik-baik saja. Nah, ketika kita membuka aplikasi itu, kita jadi merasa seolah-olah kita menjadi orang yang paling menyedihkan di muka bumi itu. Segitu besarnya lah pengaruh gadget di kita jika kita tidak dapat mengkontrolnya. Keempat, melakukan kegiatan di luar ruangan seperti dengan kita melakukan olahraga atau bergaul dengan orang-orang yang saling support satu sama lain. Kelima, jangan ragu akan konsultasi kepada psikologi jika sudah parah. Jadi, marilah kita tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kepada orang sekitar kita. Dan sekali lagi, jangan ragu untuk berbagi dan mencari pertolongan bila diperlukan, karena kita adalah umat yang saling menolong dan menyayangi. Dengan kita melakukan hal-hal tersebut, insya Allah kesehatan mental kita akan terjaga dan membuat kita menjadi manusia yang sehat secara komplit, baik fisik maupun batin. Seperti pada ayat Al-Quran yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Demikian pidato singkat dari saya tentang kesehatan fisik yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan penulisan atau tutur kata, saya mohon maaf. Saya ingin berpantun sedikit. Naik kereta api ke Jawa, jangan lupa membeli alpukat. Sekian pidato dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.